Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laude Marsudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sekilas pandang flebotomi. Adapun outline pembahasan kita yaitu terkait definisi dan perkembangan flebotomi, flebotomis, kesalahan flebotomi, kemampuan flebotomis, kemudian tugas flebotomis, kemudian standar flebotomi, dan yang terakhir adalah terkait indikator keberhasilan flebotomis. Nah, flebotomi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata plebos dan tomia. Plebos atau pleb berarti vena atau pembuluh darah vena, sedangkan tomia atau tom artinya insisi, mengiris atau memotong. Jadi secara bahasa, plebotomi adalah tindakan untuk melakukan insisi, mengiris atau memotong pembuluh darah vena. Nah, kalau kita lihat perkembangan flebotomi cara kuno ada 3 teknik yang kita ketahui. Yang pertama adalah cupping. Cupping ini adalah teknik bekam, ya, menggunakan mangkuk khusus untuk menghisap darah pada kulit yang ditoreh. Pada teknik ini ada 2 teknik, yaitu dry cupping atau disebut dengan bekam kering, di mana darah dihisap sebelum kulit ditoreh. Nah, kemudian yang kedua adalah wet cupping atau bekam basah. Nah, ini dilakukan penorehan pada kulit, ya, terlebih dahulu, kemudian dilakukan penghisapan darah. Jadi dilakukan penghisapan setelah kulit ditoreh. Nah, yang kedua adalah penorehan vena atau vein section. Jadi vena dilakukan penorehan pada vena yang dipilih, ya. Kemudian darahnya dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah gigitan lintah, ya, atau leches beating. Jadi menggunakan hewan lintah untuk melakukan penghisapan darah. Nah, pada flebotomi masa kini kita kenal ada 3 teknik, yaitu pengambilan darah vena atau vein puncture, kemudian pengambilan darah kapiler atau skin puncture, dan yang terakhir adalah pengambilan darah arteri atau blood arterial puncture. Nah, saat ini kita mengenal istilah flebotomi itu adalah tindakan untuk mengambil atau mengeluarkan darah dari peredaran darah atau pembuluh darah melalui cara insisi atau penusukan untuk mendapatkan sampel atau spesimen darah untuk dilakukan analisis dan diagnosis. Ya. Nah, kemudian siapa yang bertugas untuk melakukan pengambilan darah atau melakukan flebotomi? Nah, orang yang melakukan flebotomi itu disebut flebotomis. Jadi flebotomis adalah seorang medik dan atau tenaga kesehatan terlatih dan kompeten, memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan prosedur flebotomi, baik itu flebotomi pada pengambilan darah vena, pengambilan darah kapiler, dan darah arteri. Nah, kita harus pahami bahwa flebotomi itu bukan hanya tanggung jawab profesi tertentu. Kalau kita merujuk pada Permenkes nomor 411 tahun 2010, di situ disebutkan bahwa pengambilan spesimen dalam hal ini termasuk tindakan flebotomi juga adalah tugas perawat, ya. Dan analis kesehatan tidak hanya melakukan pengambilan tapi juga melakukan penanganan spesimen. Nah, inilah yang membedakan tenaga kesehatan lain yang terlatih untuk melakukan tindakan flebotomi dengan analis kesehatan atau saat ini kita kenal dengan ahli teknologi laboratorium medik. Jadi perbedaannya pada penanganan spesimennya, ya. Nah, kemudian kita juga harus pahami bahwa 70% informasi tentang laboratorium medik itu didapatkan dari tindakan flebotomi. Oleh karena itu, seorang flebotomis harus proaktif, ya, mampu melakukan komunikasi 2 arah, tidak searah, sehingga informasi yang berkaitan dengan laboratorium itu dapat diperoleh oleh pasien dengan baik, ya, sehingga dapat memahami sebenarnya apa sih yang dikerjakan di laboratorium itu. Nah, informasi itu akan dapat diketahui dengan baik dan benar ketika seorang flebotomis mampu melakukan komunikasi secara baik dan benar, ya, pada saat melakukan tindakan flebotomi.
Nah, yang harus dipahami juga bahwa 56% kesalahan pada tahapan laboratorium itu ya terjadi pada spesimen collect ya, pada saat pengumpulan spesimen dan proses sampel. Ini yang harus dipahami, sehingga seorang flebotomis harus memiliki kompetensi yang mumpuni ya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat proses pengumpulan spesimen dan pemrosesan spesimen. Dan juga kita harus pahami bahwa tentu tidak ada alat pemeriksaan yang sempurna ya, tapi sebagai tenaga kesehatan yang profesional maka tentu kita dapat mempertanggungjawabkan setiap spesimen yang kita peroleh untuk dianalisis dengan benar, sehingga hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan laboratorium itu juga benar dan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan persepsi bahwa tindakan pengambilan darah itu sama dengan tindakan infus. Jadi ini harus diluruskan ya, bahwa tindakan pengambilan darah itu berbeda dengan pemasangan infus ya. Oleh karena itu diperlukan tambahan pengetahuan untuk meminimalisir ya kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium. Karena kalau salah pengambilan spesimen maka tentu hasil laboratorium yang akan didapatkan juga akan salah. Nah, kesalahan yang sering terjadi di tahap pre-analitik itu adalah terkait dengan pengisian tabung tidak sesuai ya, kemudian salah identifikasi pasien, kemudian ketidaksesuaian tabung dengan jenis pemeriksaan, dan juga kesalahan permintaan pemeriksaan. Nah, keempat kesalahan ini itu sangat berkaitan erat dengan tindakan flebotomi ya, sangat berkaitan erat dengan tindakan flebotomi. Nah, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada saat melakukan tindakan flebotomi, di mana tindakan ini bisa berefek pada persepsi pasien. Nah, apa saja tindakan flebotomi yang dapat berefek pada persepsi pasien? Yang pertama adalah faktor internal. Jadi pasien kan berpersepsi terhadap apa yang dirasakan. Ya, kalau kita misalnya menusuk, tentu kalau kita menusuk ya sakit, ya. Yang akan dirasakan oleh pasien itu sakit. Oleh karena itu, komunikasi awal yang dilakukan oleh seorang flebotomis adalah harus jujur menyampaikan kepada pasien bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tentu ada rasa sakit yang akan dirasakan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa tindakan ini tidak sakit. Nah, kalau itu yang dilakukan maka itu sama dengan melakukan sebuah kebohongan. Nah, karena persepsi itu akan muncul di pasien. Kemudian apa yang dilihat? Jadi pasien akan memberikan persepsi terhadap tindakan yang akan diberikan itu tergantung apa yang dia lihat di depannya. Oleh karena itu, seminimal mungkin untuk seorang flebotomis bertindak bisa meminimalisir dampak persepsi negatif terhadap tindakan yang akan diberikan. Nah, kemudian aktivitas yang terlihat. Jadi, apa yang dirasakan oleh pasien itu tergantung apa yang diperlihatkan oleh seorang flebotomis. Dan tentu yang penting di sini adalah rasa sakit. Jadi rasa sakit itu akan sangat mempengaruhi persepsi pasien terhadap tindakan flebotomi dan citra negatif terhadap petugas kesehatan yang melakukan tindakan itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang flebotomis. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah terkait dengan fasilitas ya di ruang flebotomi. Kemudian penampilan petugas, tentu penampilannya harus meyakinkan ya, tidak kelihatan seperti urak-urakan ya. Tentu harus rapi, ya, meyakinkan bahwa dia adalah seorang petugas flebotomis. Kemudian keterampilan petugas. Nah, keterampilan petugas juga sangat mempengaruhi persepsi pasien terhadap tindakan flebotomis ini. Ya, oleh karena itu seorang flebotomis harus senantiasa melatih ya, mengasah kemampuannya ya, skillnya dalam melakukan setiap tindakan flebotomi.
Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada tindakan flebotomi. Yang pertama adalah kesalahan yang terjadi sebelum tindakan, yaitu misidentifikasi pasien. Jadi kesalahan mengidentifikasi. Kemudian keterlambatan, ya, keterlambatan pengambilan. Kemudian salah tabung, ya. Kemudian kondisi persiapan pasien yang tidak sesuai. Kemudian sterilitas, ya, alat peralatan yang digunakan. Kemudian koordinasi. Ini kesalahan yang terjadi sebelum tindakan flebotomi. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan pada saat selama proses pengambilan. Apa saja itu? Yang pertama adalah terkait dengan lama bendungan. Jadi pembendungan yang terlalu lama. Jadi pembendungan yang ideal yang direkomendasikan itu harus kurang dari 1 menit. Kemudian hemolisis, terutama penggunaan jarum yang terlalu kecil, ya, tidak sesuai dengan ukuran. Kemudian gagal tindakan, ya. Dan yang terakhir adalah pengisian tabung. Nah, salah melakukan pengisian tabung, terutama teknik closed system, ya, menggunakan vakuum ya. Nah, kemudian kesalahan sesudah tindakan, yaitu gagal memisahkan sel dengan serum, ya. Kemudian terlambat pemrosesan spesimen. Kemudian sampel terpapar oleh paparan cahaya. Kemudian penyimpanan yang tidak sesuai. Nah, ini kesalahan flebotomi yang harus diperhatikan pada saat sebelum tindakan, pada saat tindakan, dan setelah tindakan. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, tentu seorang flebotomis harus memiliki kemampuan minimal. Nah, apa kemampuan minimalnya itu? Yang pertama adalah kemampuan teknis. Nah, apa saja yang berkaitan dengan kemampuan teknis ini? Yang pertama adalah keterampilan mengambil spesimen darah, ya, melalui tusukan vena, tusukan kulit atau skin puncture ataupun blood arterial puncture. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan mental. Jadi seorang flebotomis harus memiliki keterampilan untuk mengorganisir pekerjaannya secara efisien, ya, sekalipun dalam kondisi di bawah tekanan, ya, dan selalu mengikuti prosedur tertulis yang telah baku, ya. Jadi harus memiliki SOP yang jelas dan diikuti SOP itu. Kemudian menjadi penghubung yang baik antara pasien dengan laboratorium. Jadi yang seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa informasi laboratorium itu 70% diperoleh dari tindakan flebotomi. Nah, jadi di situ perlu komunikasi dua arah yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah kemampuan pengetahuan produk. Nah, seorang flebotomi itu harus mengetahui, menguasai kriteria dan segala macam persyaratan pengambilan darah untuk setiap pemeriksaan laboratorium. Jadi, karena beda jenis pemeriksaan, itu akan berbeda juga jenis tabung yang akan digunakan. Nah, jenis tabung yang berbeda juga akan berbeda bagaimana urutan-urutan pengisian tabung terhadap darah, ya. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah cara mencampur tabung, ya, cara mencampur tabung. Ya, contoh misalnya tabung EDTA. Nah, tabung EDTA itu jumlah pencampurannya tentu akan berbeda dengan tabung SST, ya, serum separator tube. Nah, kalau tabung EDTA yang biasa kita gunakan K2 atau K3 EDTA, maka proses pencampurannya itu adalah 8-10 kali. Sedangkan tabung SST itu pencampurannya paling banyak 5 kali. Sehingga tentu akan berpengaruh kalau salah, kurang proses pencampurannya atau berlebihan proses pencampurannya. Nah, ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang flebotomis. Kemudian apa sih tugas flebotomis itu? Jadi yang pertama adalah harus memahami anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Kemudian memahami situasi pasien dan teknik komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memahami peralatan dan teknik flebotomi standar. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan spesimen darah pada fungsi kapiler, vena, dan arteri untuk kebutuhan tes yang diperlukan. Yang kelima adalah mempersiapkan spesimen yang akan dibawa untuk memastikan stabilitas dan kualitas spesimen. Kemudian yang keenam adalah membawa spesimen ke laboratorium.
Yang ketujuh adalah mengikuti prosedur standar. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan yang baik dengan pasien dan staf. Yang kesembilan, membantu pengumpulan dokumentasi beban kerja bulanan dan merekam data terhadap apa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang ke-10 adalah memelihara suasana kerja yang aman ya, atau pasien safety. Yang ke-11, mengoperasikan komputer laboratorium. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah berpartisipasi dalam program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau P2KB. Ya. Nah, ini tugas flebotomis. Kemudian seorang flebotomis juga harus mampu memahami standar flebotomi. Jadi pada pelaksanaan flebotomi harus menggunakan sarung tangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencuci tangan setelah melepas sarung tangan. Yang ketiga menggunakan jas lab atau baju pelindung. Yang keempat adalah menggunakan alat yang aman atau standar. Yang kelima menggunakan peralatan disposable. Yang keenam tidak makan di area processing, pemeriksaan dan penyimpanan sampel. Yang terakhir adalah semua kecelakaan tertusuk benda tajam atau paparan yang lain terdokumentasi. Ini standar yang harus diterapkan dalam tindakan flebotomi. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini dalam kondisi normal ya, belum pandemi. Nah, kalau saat ini mungkin suasana pandemi, tentu di ruangan isolasi kita harus menggunakan APD lengkap ya. APD lengkap itu apa? Menggunakan handscoon, menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield ya, kemudian jas lab lengkap ya, dan sepatu lab. Kemudian indikator keberhasilan flebotomis. Jadi seorang flebotomis dikatakan berhasil melakukan flebotomi ya apabila pengambilannya itu lebih dari 90% itu dilakukan dengan pengambilan sekali tusukan. Kemudian kalau kita mengacu pada guideline CLSI ya, Clinical Laboratory Standar Internasional, itu ya tusukan itu tidak boleh lebih dari 2 kali ya. Jadi harus kurang dari 2 kali. Kurang atau sama dengan 2 kali penusukan. Kemudian tindakan itu harus efisien, nyaman, aman untuk pasien. Ya. Jadi hal ini dilakukan agar meminimalisir sampel rejection. Jadi sampel yang ditolak. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan safety ya, keamanan. Kemudian yang ketiga adalah untuk meminimalisir waktu tunggu hasil pemeriksaan dan hasil yang diperoleh itu akurat. Kemudian yang terakhir adalah memperpendek masa rawat. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.